Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 453, Senior yang tersembunyi dalam kegelapan 1. Alam surgawi, distrik restoran abadi yang mabuk. Huo Linger perlahan turun dari gerbong dan melihat lubang batu di depan gerbong. Dia melihat sekeliling dan tatapannya tertuju pada pintu batu. Ting Yan, Huo Linger memandang pria di atas pintu batu dan membalas tatapannya. Tangannya yang seperti batu giok terkepal erat. Di pintu batu, Ting Yan memegang busurnya dan mengarahkannya ke Huo Linger. Dia perlahan berkata padanya, "Huo Linger, di mana saudaraku?" Saat dia berbicara, sebuah anak panah muncul di busur besar, berisi kekuatan yang tak ada habisnya. Saat ini, Huo Linger dikelilingi oleh sekelompok pembudidaya. Apakah itu manusia fana atau pembudidaya abadi? Mereka tidak terkejut dengan keaktifan tersebut. Semua orang suka menonton. Lihat, sepertinya ini adalah Huo Linger dari Sekte Apili. Di atasnya adalah Ting Yan dari Raindrop Pavilion. Sepertinya musuh cemburu saat bertemu dan hendak bertarung. Dikatakan bahwa Sekte Apili telah menemukan peluang besar. Dan Raindrop Pavilion belum ditemukan. Dari kelihatannya, mereka mungkin akan merebut pukulan terbaik dari Sekte Apili. Ya, Huo Linger melihat busur di tangan Ting Yan saat dia mendengar obrolan di sekitarnya. Itu juga karena dia mengepalkan tangannya erat-erat. Kekuatannya memang kalah dengan kekuatan Ting Yan. Jika mereka bertengkar, dia pasti akan kalah. Namun, ada seorang senior yang kuat duduk di gerbong. Saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, Huo Linger juga perlahan mengirimkan suaranya ke Ting Yan. Ting Yan, ayo kita selesaikan ini nanti. Hari ini, ada senior yang kuat di kereta saya. Saya menyarankan Anda untuk berhenti. Mendengar transmisi suara Huo Ling, Ting Yan, yang berada di atas pintu batu, juga tertawa terbahak-bahak. Huo Linger, kapan kamu menjadi begitu tertutup? Anda bahkan mengatakan bahwa ada senior di gerbong Anda. Sebaiknya kau tidak melakukan trik semacam ini untuk menakut-nakuti anak-anak. Hentikan omong kosong itu. Di mana saudaraku? Kalau tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan dengan panah di tanganku. Ketika para penggarap di sekitarnya mendengar kata-kata Ting Yan, mereka mulai berdiskusi. Apa yang dikatakan Huo Linger pada Ting Yan? Senior apa? Apa yang dia lakukan? Jika memang ada senior, bukankah dia akan keluar untuk menekan situasi saat ini? Lihat, memang ada orang yang keluar dari gerbong. Mengikuti suara ini, semua orang melihat ke arah kereta Li Fire Sect. Di gerbong klan Apili, Xiao Changtian dan Futian perlahan berjalan ke sisi Huo Linger. Nona Huo Linger, setelah turun dari kereta, Xiao Changda berjalan menuju Huo Linger. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana para penggarap abadi tinggal. Dia masih harus berdiri di samping orang besar itu. Ini adalah cara paling aman. Apalagi dia baru saja mendengarnya. Para penggarap itu mengatakan bahwa ada senior lain di gerbong itu. Kemungkinan besar senior dari Sekte Apili diam-diam mengikuti Huo Linger untuk melindungi gadis suci mereka. Dengan pemikiran tersebut, Xiao Changtian juga menarik Futian ke sisi Huo Linger. Futian ini sedikit bodoh. Kenapa dia tidak tahu untuk memeluk paha seseorang? Setelah Xiao Changtian turun dari kereta, Huo Linger berkata kepadanya dengan hormat. Senior, Xiao Changtian mendengar kata-kata Huo Ling dan tersenyum padanya. Nona Huo Linger, Anda tidak perlu bersikap sopan. Xiao Changtian tahu kenapa Huo Linger memanggilnya senior. Pasti ketika Immortal Da yang meminta kartu undangan dari mereka, dia juga memperkenalkan dirinya. Immortal Biksun menyukai kaligrafi, jadi wajar jika orang-orang yang berteman dengannya menyukai kaligrafi. Huo Linger tahu kaligrafinya bagus, jadi wajar jika dia memanggilnya senior. Namun, Xiao Changtian masih belum terbiasa dipanggil senior oleh Huo Linger di depan banyak kultivator. Ketika para penggarap di sekitarnya mendengar Huo Linger memanggil Xiao Changtian senior, mereka juga berkata, "Ini adalah senior dari Li Fire Sect. Dia terlihat sangat muda. Tapi saya tidak melihat aura apapun di tubuhnya. Dia terlihat seperti manusia biasa. Tidak mungkin. Apakah Huo Linger perlu melakukan ini di saat seperti ini? Bukankah ini akan menyebabkan reputasi Li Fire Sect hancur?" Futian berdiri di samping Xiao Changtian, meskipun para kultivator berbicara dengan lembut. Namun,
dia masih ingat siapa yang mengatakan apa. Melihat orang-orang itu, cahaya dingin muncul di mata Fu Tian. Orang-orang ini justru berani memfitnah tuannya. Jika ada kesempatan, dia pasti akan memberi mereka pelajaran. Yan, yang berdiri di atas pintu batu, menatap Xiao Changtian, yang berada di samping Huo Linger. Dia menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan tidak ada aura di tubuh Xiao Changtian. Terlebih lagi, melihat usianya, terlihat jelas bahwa dia seumuran dengannya. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi senior dengan kekuatan besar di Sekte Api Li? Huo Linger berusaha mengintimidasinya. Karena aku akan menghancurkan reputasi Li Fire Sektemu hari ini, maka aku akan pergi mencari saudaraku. Dengan pemikiran ini, Ting Yan melepaskan panah di tangannya. Suara mendesing. Sama seperti sebelumnya, anak panah itu melesat ke arah Huo Linger dan yang lainnya. Dengar, Ting Yan sudah mulai bergerak. Melihat kekuatan anak panah ini, Ting Yan seharusnya menggunakan kekuatan penuhnya. Huo Linger dan yang lainnya mungkin tidak bisa menahannya. Saat para penggarap di sekitarnya sedang berdiskusi, Huo Linger juga sangat marah. Ting Yan ini sangat ceroboh dan berani menentang senior ini. Siapa yang tahu apa konsekuensinya? Xiao Changtian melihat anak panah yang terbentuk oleh hujan dan menghela nafas. Kemampuan kultivator abadi ini benar-benar hebat. Kapan dia bisa menjadi seperti para kultivator ini? Meminjam kekuatan alam, ia bisa melancarkan serangan yang kuat. Dia tidak tahu bagaimana reaksi Huo Linger selanjutnya. Dia seharusnya menggunakan skill roh yang luar biasa. Dengan pemikiran seperti itu, Xiao Changtian juga melihat ke arah Huo Linger. Huo Linger merasakan tatapan Xiao Changtian padanya, dan dia gugup. Apa maksud senior dengan tatapan itu? Dia pasti tidak akan bisa memblokir panah berkekuatan penuh Ting Yan. Terlebih lagi, senior itu berdiri tepat di sampingnya. Jika dia menyerang di depannya, bukankah itu berarti memamerkan keahliannya di depan seorang ahli? Untuk sesaat, Huo Linger tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, anak panah itu tiba-tiba berhenti di udara. Dia tidak bergerak maju sama sekali, seolah dia membeku di sana. Apa yang telah terjadi? Semua orang saling memandang, tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan Ting Yan sendiri melihat panah di udara dengan ekspresi tidak percaya. Pada saat ini, di bahu Xiao Changtian, kedua antena semut kekacauan bergoyang perlahan. Lampu perak menyala. Bang, bang, bang. Antena keosan bergetar sekali lagi, dan panah di udara berubah menjadi potongan-potongan dan tersebar. Bagaimana mungkin? Melihat panahnya pecah tanpa peringatan apapun, Ting Yan berseru. Xiao Changtian melihat pemandangan di langit dan mengagumi Huo Linger. Sekte Api Li memang kuat. Para ahli yang bersembunyi di kegelapan tidak muncul sama sekali. Serangan musuh secara otomatis dinetralisir. Bab 454, Serangan Semut Primal Chaos 1. Alam Surgawi, area restoran abadi mabuk, di pintu batu. Para pembudidaya di sekitarnya menyaksikan anak panah itu hancur tanpa peringatan apapun. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dalam persepsi mereka, Huo Linger dan yang lainnya tidak mengalami fluktuasi esensi sejati. Kemudian, anak panah yang ditembakkan Ting Yan hancur. Kemudian, para penggarap di sekitarnya memandang Xiao Changtian di samping Huo Linger dengan ketakutan. Benarkah seperti yang dikatakan Huo Linger kepada Ting Yan melalui transmisi suara, bahwa orang ini adalah senior dengan kekuatan luar biasa? Kalau begitu, seniornya pasti sudah mendengar semua dugaan mereka tentang dia. Memikirkan hal ini, beberapa penggarap di kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan mulut mereka. Itu semua salahnya. Kenapa dia mengatakan hal yang tidak masuk akal seperti itu? Kekuatan senior itu pasti sudah mencapai tingkat yang tidak bisa mereka bandingkan. Jika mereka melanjutkan masalah ini, tidak peduli berapa banyak nyawa yang mereka miliki, mereka tidak akan bisa hidup. Huo Linger memandang Xiao Changtian di sampingnya dengan hormat. Setelah mengetahui bahwa Xiao Changtian adalah pemilik harimau putih, dia juga menantikan bagaimana Xiao Changtian akan bertarung. Dia tidak menyangka kekuatan senior menjadi lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Dia begitu dekat dengannya sehingga dia tidak bisa merasakan fluktuasi esensi sejati di tubuhnya. Dari kelihatannya, senior seperti manusia biasa. Pada saat yang sama, Ting Yan berdiri di atas pintu batu dan memandangi para penggarap di bawah sambil berbisik.
Ada juga anak panah yang baru saja dia hilangkan ke udara. Mustahil. Bagaimana ahli seperti itu bisa muncul di Li Fire Sect? Bahkan jika leluhur Sekte Api Li secara pribadi mengambil tindakan, mustahil baginya untuk tidak menyadarinya. Adapun orang di samping Huo Linger, dia telah memeriksanya berulang kali. Jika dia benar-benar ahli yang tiada taranya, mengapa dia bergantung pada sekte kecil seperti Li Fire Sect? Saat dia memikirkan hal ini, Ting Yan juga sedikit marah. Dia melompat dari pintu batu dan berhenti di udara. Lalu, dia berkata dengan marah kepada Huo Linger dan Xiao Changtian. Seorang manusia biasa berani mempermainkan 10.000 anak panah. Begitu dia selesai berbicara, esensi sebenarnya di tubuh Ting Yan juga meledak, dan esensi sejati di tubuhnya terus melonjak. Ledakan, 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 guntur bergemuruh di langit, dan kemudian beberapa awan gelap perlahan berkumpul. Di awan gelap, tetesan air hujan perlahan muncul dan mengembun menjadi anak panah, mengarah ke Xiao Changtian dan Huo Linger. Xiao Changtian, yang berada di bawah, tercengang saat mendengar kata-kata Ting Yan. Lalu, dia terdiam. Dia kalah hanya untuk menonton pertunjukan, jadi dia tertembak. Dia bahkan mengatakan bahwa dia berpura-pura menjadi hantu dan tidak melakukan apapun. Bukankah ini suatu ketidakadilan? Jika dia bukan manusia biasa, Xiao Changtian pasti sudah memukulinya dan berbicara dengannya. Setelah dia membuka jalan tak terkalahkan, dia pasti akan menemukannya dan menceramahinya. Kemudian, melihat kekuatan yang diciptakan Ting Yan, Xiao Changtian perlahan melihat ke arah Huo Linger yang berada di sampingnya. Kekuatan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hujan buatan. Namun, menilai dari metode Huo Ling dalam mematahkan panah tadi, seharusnya tidak ada masalah. Ketika para penggarap di sekitarnya melihat Ting Yan menyerang dengan marah, mereka juga menghela nafas. Ini adalah teknik unik dari paviliun tetesan hujan. Saya bertanya-tanya apa pengaruhnya. Itu mungkin bukan senior yang mulia. Sebagai gadis suci dari Sekte Api Li, wajar jika Huo Linger memiliki artefak dewa pada dirinya. Namun, artefak surgawi itu hilang setelah digunakan sekali. Kali ini, kita dapat melihat dengan jelas apakah Li Fire Sect benar-benar memiliki senior. Huo Linger memandang Ting Yan di langit dan tidak tergerak oleh kekuatannya. Dengan kekuatan senior yang tak terduga, berdiri di sisinya memberinya rasa aman. Melihat ekspresi tenang Huo Linger, Xiao Changtian merasa lega. Tampaknya Huo Linger tidak akan kesulitan menghadapinya. Pada saat yang sama, di bahu Xiao Changtian, semut kekacauan sedang melihat ke arah Ting Yan. Kamu mendekati kematian. Suara agung dan tidak perlu dipertanyakan lagi meledak di benak Ting Yan. Pada saat ini, dalam benak Ting Yan, semut kekacauan besar berdiri di udara. Semut kekacauan memiliki aura kuno dan terpencil. Kedua antenanya bersinar dengan cahaya putih keperakan. Di sekitar kedua antena, ruang kadang-kadang tertutup dan terbelah, tampak sangat misterius. Di dunia mental, Ting Yan memandang semut kekacauan di depannya, matanya sudah dipenuhi ketakutan. Ini adalah semut kekacauan yang tercatat dalam catatan leluhur, salah satu binatang suci paling kuno. Kedua antenanya menangkap kekuatan spasial yang paling sulit dipahami di dunia. Mengapa binatang suci seperti semut kekacauan muncul di sini? Ting Yan memandang semut kekacauan di depannya dan berlutut. Senior Chaos An, saya tidak tahu apa yang telah saya lakukan hingga menyinggung perasaan Anda. Tolong selamatkan nyawa anjingku. Saya bisa melakukan apa saja untuk senior Chaos An di masa depan. Semut kekacauan memandang Ting Yan, yang telah kehilangan seluruh harga dirinya, dan mendengus dingin. Nafas keluar dari lubang hidung semut kekacauan. Di bawah pengaruh pernapasannya, Ting Yan juga merasakan tubuhnya terus berubah di berbagai ruang. Saat tubuhnya stabil, Ting Yan juga merasakan gelombang pusing. Kemudian, Ting Yan terus berlutut di tanah dan berkata perlahan kepada semut kekacauan. Senior, harap tenang. Apakah kamu lupa apa yang kamu katakan tentang tuanku tadi? Bagaimana kamu mengharapkan aku untuk tenang? Pada saat ini, semut kekacauan akhirnya menanggapi Ting Yan dengan sedikit nada marah dalam suaranya. Mendengar perkataan Chaos An, Ting Yan pun merasakan kepalanya bergemuruh. Tuan dari semut kekacauan senior. Bagaimana ini mungkin? Jika dia melihat Master Senior Chaos An, dia tidak akan punya waktu untuk menjilatnya.
Mengapa dia menyinggung perasaannya? Dengan pemikiran ini, Ting Yan juga menangis kepada semut kekacauan. Senior Chaos An, aku benar-benar tidak tahu kapan aku menyebut tuanmu. Kamu baru saja mengatakan bahwa dia adalah manusia biasa. Apakah kamu ingin aku membantumu mengingatnya? Pada saat ini, antena Chaos An bergerak sedikit. Ting Yan melihat ruang di sekelilingnya terbelah, dan badai spasial yang mengerikan perlahan terbentuk di depannya. Jadi itu senior yang tadi. Mendengar perkataan Chaos An, Ting Yan pun merasa putus asa di dalam hatinya. Pantas saja dia tidak bisa merasakan aura senior barusan. Ternyata kekuatan pihak lain jauh lebih tinggi darinya, dan dia tidak punya cara untuk mendeteksinya sama sekali. Pada saat ini, Ting Yan melihat badai spasial di sekitarnya dan merangkak menuju semut kekacauan. Tolong beri saya kesempatan. Saya pasti akan meminta maaf kepada Anda. Saat dia berbicara, Ting Yan terus bersujud kepada semut kekacauan. Semut kekacauan memandang Ting Yan di depannya dan perlahan berkata padanya. Kalau begitu jangan mengecewakanku. Begitu dia selesai berbicara, Ting Yan melihat semut kekacauan di depannya perlahan menghilang. Setelah itu, ruang di sekelilingnya terus terbuka. Semuanya kembali ke dunia surgawi. Bab 455, Senior, mohon maafkan saya, 1. Alam surgawi, restoran abadi mabuk, di depan pintu batu di mata para penggarap di sekitarnya, sosok Ting Yan tidak bergerak di udara. Anak panah yang terbentuk dari tetesan air hujan dari awan gelap di atas tidak jatuh dalam waktu yang lama. Melihat pemandangan di langit, seorang kultivator di antara kerumunan perlahan berkata, lihatlah Ting Yan di udara. Bukankah dia terlihat seperti anak panah itu? Mendengar perkataan kultivator ini, para kultivator di sekitarnya mengangguk setuju. Anak panah tadi juga berhenti di udara sejenak sebelum meledak. Mereka berubah menjadi beberapa bagian. Mungkinkah Ting Yan di depannya akan jatuh seperti anak panah tadi? Para pembudidaya di sekitarnya berpikir demikian dan terkejut. Melihat Huo Linger di samping Xiao Changtian, matanya dipenuhi ketakutan. Jika memang benar seperti yang mereka duga, maka itu berarti satu hal. Xiao Changtian, yang berada di samping Huo Linger, mungkin adalah senior yang tidak terduga. Pada saat ini, seorang kultivator melihat ke langit dan menunjuk ke arah Ting Yan. Lihat, Ting Yan jatuh. Saat suara kultivator turun, semua orang melihat Ting Yan melayang di udara. Tubuhnya jatuh ke tanah. Bang! Tubuh Ting Yan jatuh ke tanah dari udara, menciptakan lubang batu di tanah. Lalu, semua orang melihat ke arah Ting Yan yang tergeletak di tanah. Saat ini, Ting Yan, yang tergeletak di tanah, tidak lagi memiliki penampilan bermartabat seperti sebelumnya. Seluruh tubuhnya tertutup debu, dan ada noda darah di tubuhnya. Tampaknya kejatuhan tadi telah cukup menyakitinya. Lalu, semua orang melihat Ting Yan perlahan berdiri dari lubang. Ting Yan berdiri dari tanah dan menggelengkan kepalanya. Lalu, saat melihat Xiao Changtian di depannya, Ting Yan tidak berani lalai. Dia merangkak ke arah Xiao Changtian dan berlutut di depannya. Senior Simu, aku salah tadi. Saya tidak akan berani menjadi orang sungguhan lagi. Saat dia berbicara, Ting Yan bersujud kepada Xiao Changtian. Xiao Changtian tercengang saat melihat ekspresi Ting Yan. Kemudian, dia mengerti dan melihat ke arah Huo Linger di sampingnya. Tampaknya senior Li Fire Sect baru saja mendengar orang ini berbicara kasar kepadanya. Dia harus menjaga perasaannya sendiri. Setelah mengalahkan orang ini, dia akan membiarkan dia meminta maaf padanya. Dari kelihatannya, Li Fire Sect ini tidak buruk. Setidaknya, tidak ada masalah dengan karakter orang suci dan para petinggi yang lebih kuat. Dengan cara ini, dia akan lebih nyaman ketika Futian menjadi murid mereka di masa depan. Namun, secara logika, meskipun Sekte Api Li menjaga perasaannya, hal itu tidak sampai pada meminta orang ini untuk bersujud padanya. Bagaimanapun juga, seorang kultivator bersujud di depan manusia. Dia takut ini adalah satu-satunya di dunia kultivasi. Kemudian, Xiao Changtian melihat Futian di sampingnya. Dia segera mengerti. Di kereta, Xiao Changtian teringat Huo Linger memberitahunya tentang hal itu. Besar kemungkinan bahwa Futian akan memenangkan tempat pertama dalam ujian restoran abadi mabuk. Senior dari Sekte Api Li ini akan sangat menjaga perasaannya. Jelas sekali bahwa dia mempunyai harapan yang tinggi pada Futian. Dari kelihatannya,
Peluang untuk memasuki Sekte Api Li setelah Futian masih sangat tinggi. Memikirkan hal ini, Xiao Changtian tidak bisa menahan senyum. Para pembudidaya di sekitarnya memandang Ting Yan yang sedang bersujud kepada Xiao Changtian. Melihat Xiao Changtian, matanya penuh rasa hormat dan ketakutan. Ting Yan adalah seorang pengganggu yang terkenal di antara mereka. Mereka tidak mengira dia akan begitu rendah hati di depan senior ini. Beberapa kultivator yang baru saja menyebut Xiao Changtian sebagai manusia fana tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kekuatan sekte tempat mereka berada tidak jauh berbeda dengan sekte tersebut. Paviliun Tetesan Hujan. Namun, status mereka di sekte itu jauh lebih rendah daripada status Ting Yan. Jika Xiao Changtian benar-benar mengejar mereka, mereka bahkan tidak berani memikirkan akhir cerita mereka. Senyuman di wajah Xiao Changtian tampak seperti senyuman kematian bagi mereka. Mereka memandang Xiao Changtian, ingin melihat bagaimana dia akan menghadapi Ting Yan ini. Bang, 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 Ting Yan berlutut di depan Xiao Changtian. Setelah itu, dia perlahan berkata pada Xiao Changtian. Senior, maafkan aku. Mendengar kata-kata Ting Yan, Xiao Changtian pulih dari pikirannya. Melihat Ting Yan di depannya, Xiao Changtian melihat bahwa dia tidak akan bangun kecuali dia memaafkannya. Dia juga perlahan berkata kepada Huolinger. Nona Huolinger, Anda bisa mengatasinya. Bagaimanapun, dia dikalahkan oleh senior Li Fire Sect dan bahkan meminta maaf padanya. Dia masih harus mengembalikannya padanya. Huolinger tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Dia ingin melihat bagaimana Xiao Changtian akan menghadapi Ting Yan. Bagaimanapun, Paviliun Tetesan Hujan Ting Yan dianggap sebagai musuh besar bagi Sekte Api Li mereka. Dia tidak menyangka Xiao Changtian akan menyerahkannya padanya. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Huolinger segera berjalan mendekat dan perlahan berkata kepada Xiao Changtian. Baiklah, senior, Huolinger berkata pada Xiao Changtian sambil berjalan perlahan menuju Ting Yan. Melihat Huolinger pergi untuk berurusan dengan Ting Yan, Xiao Changtian menarik Futian kembali ke kereta. Xiao Changtian merasa sedikit tidak nyaman ditatap oleh begitu banyak kultivator. Setelah Xiao Changtian membawa Futian kembali ke kereta, Huolinger berdiri di depan Ting Yan. Esensi sejati di tangannya perlahan berkumpul dan membentuk tanda merah menyala di depannya. Begitu tanda api muncul, perlahan mendekati tubuh Ting Yan. Ting Yan melihat tanda api yang menyerangnya dan tidak melawan sama sekali. Menurutnya, Xiao Chang bersedia menyerahkannya kepada Huolinger. Itu sudah menjadi hadiah terbesar baginya, selama itu tidak ada di tangan Xiao Changtian. Ting Yan percaya bahwa dengan bantuan kekuatan Paviliun Tetesan Hujan, dia akan dapat melarikan diri dari Sekte Api Li dengan sangat cepat. Tanda api Huoling perlahan mendarat di tubuh Ting Yan, menyegel esensi vitalnya. Saat ini, Ting Yan sama sekali tidak dapat menggunakan jejak esensi sejati di tubuhnya. Dia seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Setelah melakukan semua ini, Huolinger memandangi para penggarap di sekitarnya dan berteriak kepada mereka. Apa yang kamu lihat? Kalian semua boleh pergi. Dengan para penggarap di sekitarnya menghalangi jalannya, bagaimana dia bisa membawa Xiao Changtian ke wilayah mereka? Begitu Huolinger selesai berbicara, para pembudidaya itu secara alami tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka semua dengan bijaksana pergi. Dia ingin memberi tahu sektenya bahwa Li Fire Sect memiliki senior yang luar biasa. Mulai sekarang, kekuatan Sekte Api Li mungkin akan jauh lebih unggul dari mereka. Setelah itu, kemanapun kereta Sekte Api Li lewat, para penggarap secara otomatis membuka jalan. Huolinger membawa Xiao Changtian dan yang lainnya perlahan menuju Li mereka. Kediaman Sekte Api. Bab 456, mereka tidak perlu melanjutkannya. Ada, 1. Alam Surgawi, Paviliun Tetesan Hujan. Di wilayah tertentu di alam surgawi, sebuah kediaman tinggi berdiri di atas tanah. Langit di atas mansion tertutup awan gelap, dan tidak ada satupun sinar matahari yang bisa masuk. Apalagi ada gerimis samar di bawah awan gelap. Ada juga sebuah plakat besar di atas pintu utama rumah. Ada 3 kata besar tertulis di sana, Raindrop Pavilion. Saat ini, di aula utama kediaman, seorang pria parubaya dengan pakaian hijau tua duduk di kursi. Di sampingnya, seorang pelayan dengan gaun bermotif bunga hijau sedang memegang secangkir teh hijau. Dia perlahan berjalan ke sisinya dan meletakkan cangkir teh di atas meja di samping pria parubaya itu.
Saat ini, pria parubaya itu perlahan mengambil cangkir teh di atas meja. Setelah menyesapnya, pria parubaya itu perlahan berkata kepada pria tua yang masuk. Bagaimana itu? Apakah ada berita tentang Aner dan Yaner? Dia telah mengirim Ting Yan dan Ting Anshi untuk menangani Sekte Api Li. Sebagai pemimpin sebuah sekte, dia tidak menundukkan wajahnya untuk menghadapi seorang junior. Setelah mendengar perkataan pria parubaya itu, pria tua yang baru saja masuk dengan hormat berkata kepadanya. Tuan Paviliun, Tuan Muda, dan yang lainnya, mereka mungkin telah jatuh ke tangan Sekte Api Li. Bang! Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, cangkir teh di tangan lelaki parubaya itu pecah berkeping-keping. Itu meledak. Saat ini, pelayan yang berdiri di samping pria parubaya itu juga terkejut. Dia segera berjongkok di tanah dan mengambil pecahannya. Apa katamu? Bukankah berita mengatakan bahwa Huolinger dan jagoan dari alam bawah ada di dalam kereta? Bagaimana mungkin Yaner dan yang lainnya tidak bisa membunuh lawannya? Pria parubaya itu berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke arah lelaki tua itu. Tuan Paviliun, harap tenang. Menurut pengintai kami, seorang ahli tampaknya telah muncul di pihak Li Fire Sect. Lagi pula, orang itu bahkan belum bergerak, dan Tuan Muda Ting Yan sudah dihajar hingga jatuh ke tanah. Ketika Master Paviliun dari Paviliun Tetesan Hujan mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia mengerutkan kening dan menghadap lelaki tua itu. Seorang ahli dari Li Fire Sect muncul. Mungkinkah orang tua dari Sekte Api Li itu diam-diam mengikuti mereka? Sepertinya ambisi Li Fire Sect tidaklah kecil. Mereka mengira bisa naik ke surga hanya karena menemukan tembakan panas. Saat dia memikirkan hal ini, penguasa paviliun dari Paviliun Tetesan Hujan berkata dengan nada menghina. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan perlahan berkata kepada lelaki tua itu. Sampaikan perintah Master Paviliunku. Semua orang di paviliun mendengarkan hujan harus meninggalkan Sekte Api Li dan menyelamatkan Tuan Muda. Li Fire Sect, kamu sedang mendekati kematian. Jangan salahkan aku. Paviliun Tetesan Hujan berdiri di depan pintu aula utama dan memandang ke langit di luar saat ia berbicara perlahan. Paviliun Tetesan Hujan dan Sekte Api Li mereka telah bertarung selama bertahun-tahun. Sudah waktunya mencari kesempatan untuk mengakhirinya. Kali ini, itu menjadi alasan bagi pemimpin paviliun dari Paviliun Tetesan Hujan untuk memulai perang habis-habisan. Bagaimanapun, dia harus membalas dendam karena telah mencuri putranya. Orang tua di belakang Paviliun Master dari Paviliun Tetesan Hujan memandang ke arah Master Paviliun dari Paviliun Tetesan Hujan di aula utama. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan menjauh darinya. Dia adalah kepala pelayan di Paviliun Tetesan Hujan dan pernah melayani Paviliun Master selama bertahun-tahun. Tentu saja, dia tahu apa yang dipikirkan pria itu saat ini. Persis seperti inilah dia ingin membunuh seseorang. Segera, kelompok perkasa dari Paviliun Tetesan Hujan terbang menuju ke arah restoran abadi mabuk. Di mata banyak penggarap, para penggarap Paviliun Tetesan Hujan sedang duduk di kapal roh yang kuat di udara. Di kapal roh, para penggarap Paviliun Tetesan Hujan dilengkapi sepenuhnya. Anda telah mendengar, Master Paviliun dan Tuan Muda dari Paviliun Tetesan Hujan telah ditangkap oleh gadis suci dari Sekte Api Li. Itu benar. Saya mendengar bahwa Master Paviliun dari Paviliun Tetesan Hujan menjadi marah karena dipermalukan dan ingin berperang melawan Sekte Api Li saat itu juga. Namun, menurutku Paviliun Tetesan Hujan ini tidak diragukan lagi adalah sebutir telur yang menabrak batu. Pernahkah Anda mendengar tentang Sekte Api Li? Mereka baru-baru ini memeluk paha seorang senior. Dikatakan bahwa pada hari itu, senior itu berdiri di sana tanpa esensi sejati mengalir ke seluruh tubuhnya dan memukuli Ting Yan sampai dia berlutut dan memohon belas kasihan. Kekuatan itu mungkin adalah milik Kaisar Dewa atau bahkan Kaisar Dewa yang legendaris. Melihat perahu misterius Paviliun Tetesan Hujan yang terbang melewati langit, para penggarap di bawah juga berbisik. Pada saat ini, penggarap pakaian Rami juga merasakan seseorang menepuk bahunya. Berbalik, kultivator berjubah Rami melihat beberapa orang muncul di belakangnya entah dari mana. Di depannya, seorang pria dengan rambut biru es memegang bahunya dan berkata perlahan padanya. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan senior Li Fire Sect itu? Merasakan kekuatan besar yang datang dari bahunya, petani berjubah Rami tidak berani lalai. Dia segera berkata kepada pria di depannya. Tuanku,
Orang rendahan ini juga telah mendengar rumor. Dikatakan bahwa Levier Sek baru-baru ini berteman dengan senior itu. Langsung saja, karakteristik apa yang dimiliki senior itu? Pria berambut biru es itu mempererat cengkeramannya pada kultivator berjubah Rami saat dia berbicara perlahan. Kultivator berjubah Rami merasa kekuatan di bahunya meningkat sedikit, dan dia buru-buru berkata dengan wajah sedih. Senior, aku ingat sekarang. Senior itu mendengar bahwa dia sepertinya tidak memiliki aura apapun di tubuhnya. Dia tampak seperti manusia biasa. Pria berambut biru itu perlahan melepaskan bahu kultivator berjubah karung itu. Dengan ekspresi dingin, dia perlahan berkata padanya. Jaga mulutmu. Kultivator berjubah linen itu tampak lega ketika dia dilepaskan oleh pria berwarna biru es itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kemudian, dia buru-buru meninggalkan pandangan pria biru es itu dan berlari ke samping. Setelah penggarap berjubah linen pergi, pria berambut biru es itu perlahan berjalan ke sisi pria lain. Tuan, sepertinya kamu benar. Senior pergi ke restoran abadi mabuk dulu. Setelah mendengar kata-kata pria berambut biru, Ditian perlahan menganggukkan kepalanya. Mereka tidak lain adalah Ditian, permaisuri es, permaisuri iblis, permaisuri Mei, permaisuri pengobatan, dan permaisuri pedang dari benua Tianyuan. Setelah Ditian dan yang lainnya mendengar tentang berita tentang gerbang surgawi, mereka juga ingin mencari Xiao Changtian dan mendengarkan sarannya. Melalui Muji Huang dan yang lainnya, Ditian mengetahui bahwa Xiao Changtian telah membawa Futian ke Sekte Api Li Dunia Surgawi. Saat itulah Ditian dan yang lainnya buru-buru bergegas, menatap ke kejauhan. Sepertinya senior sudah lama menyadari ada yang tidak beres dengan masalah ini. Pada saat ini, Kaisar Es perlahan berbicara kepada Ditian. Saya mendengar dari para kultivator tersebut bahwa para kultivator yang baru saja terbang sepertinya akan mendapat masalah dengan senior. Ya, karena kita sudah bertemu dengan mereka, mereka tidak perlu terus ada. Ditian menatap ke arah yang dituju kapal roh saat dia berbicara kepada orang-orang di sekitarnya. Setelah itu, Ditian membawa permaisuri Mei dan yang lainnya saat mereka berubah menjadi seberkas cahaya. Dia mengejar mereka ke arah paviliun tetesan hujan. Bab 457, kembali ke gerbang batu, 1. Alam surgawi, distrik restoran abadi yang mabuk. Huo Linger membawa Xiao Changtian ke area eksklusif Levier Sek mereka. Dia juga membawa Xiao Changtian dan yang lainnya ke ruangan terbaik di sini. Pada saat ini, di kamar loteng, ekspresi Huo Linger sedikit serius saat dia perlahan masuk dari pintu. Ketika dia melihat meja, dia membawanya. Senior, saya menerima kabar bahwa seluruh paviliun tetesan hujan akan datang. Dan mereka ingin bertemu denganmu. Huo Linger tidak menyangka paviliun tetesan hujan akan mengerahkan seluruh sekte untuk datang ke sini. Ketika dia menerima berita itu, dia sudah mengirim pesan ke sektenya. Membantu. Namun, mungkin sudah terlambat. Pada saat ini, Huo Linger secara alami berlari untuk mendengarkan suara Xiao Changtian. Saran. Xiao Changtian tercengang saat mendengar kata-kata Huo Linger. Apa itu paviliun tetesan hujan? Dia bahkan belum pernah mendengarnya. Mengapa dia datang menemuinya? Xiao Changtian ingat bahwa dia telah datang ke dunia penggarap, tetapi dia seharusnya tidak berurusan dengan sekte budidaya manapun. Dia tidak bisa memahaminya, dia tidak bisa memahaminya. Xiao Changtian berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Huo Linger melihat Xiao Changtian menggelengkan kepalanya dan merasakan grogi. Faktanya, dia tidak berani memberitahu Xiao Changtian tentang dirinya. Dia juga takut paviliun tetesan hujan akan memprovokasi Xiao Changtian lagi dan lagi. Senior ini merasa bahwa sekte api Li mereka tidak merawatnya dengan baik dan tidak puas dengan sekte api Li mereka. Kemudian, suara Xiao Changtian perlahan masuk ke telinga Huo Linger. Nona Huo Linger, apakah Anda yakin tidak salah? Setelah berpikir sejenak, Xiao Changtian merasa mustahil baginya untuk mengetahui paviliun tetesan hujan. Kenapa dia ingin bertemu denganku? Huo Linger tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Paviliun tetesan hujan memiliki kehadiran yang luar biasa, dan banyak penggarap yang melihatnya dimanapun ia lewat. Tidak mungkin itu salah. Pada saat ini, seorang kultivator sekte api Li masuk dari luar pintu. Dia perlahan berkata pada Huo Linger, Saintes,
Prajurit Tingwu dari paviliun tetesan hujan meminta. Hadirin, ekspresi Huoling berubah ketika dia mendengar nama ini. Ting Wubing adalah kepala pelayan paviliun tetesan hujan. Dikatakan bahwa kekuatannya juga telah mencapai tingkat dewa surgawi. Dia adalah orang terkuat di paviliun tetesan hujan selain paviliun. Menguasai. Huo Linger mendengar laporan bawahannya dan perlahan menatap Xiao Changtian. Tentu saja, Xiao Changtian akan mengambil keputusan akhir apakah dia menginginkan senjata ini atau tidak. Xiao Changtian merasakan kata-kata Huo Ling dan memiliki beberapa pertanyaan di benaknya. Mungkinkah dia benar-benar datang menemuiku? Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Changtian perlahan berkata kepada Huo Linger. Nona Huo Linger, tolong bawa saya menemuinya. 1. Huo Linger mengangguk pada Xiao Changtian. Kemudian, dia membawa Xiao Changtian keluar. Di luar paviliun, Xiao Changtian melihat seorang lelaki tua mengelus jenggotnya. Dia melihat ke arah Huo Linger di sampingnya dan berkata pada dirinya sendiri, gadis suci dari Sekte Api Li, orang di sampingmu pasti senior dari Sekte Api Li, kan? Kemudian, Ting Wubing menangkupkan tinjunya ke arah Xiao Changtian. Atas perintah Master Pavilion, saya datang untuk menanyakan senior apakah Anda berani datang ke pintu batu untuk mengobrol. Saat dia berbicara, Ting Wubing juga mendapat sedikit provokasi. Xiao Changtian juga sedikit tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Wubing. Obrolan di gerbang batu. Mengapa lelaki tua ini berbicara seolah dia sangat mengenalnya? Kemudian, Xiao Changtian juga mengamati lelaki tua itu. Dia juga ingat saat dia pergi mencari sendok penekan surga bersama Cu Yiren. Itu adalah sekte orang tua Xiao En itu. Melihat penampilan Cu Nipyu lelaki tua ini, mungkinkah dia berasal dari sektenya? Orang tua itu telah mendengar bahwa dia bergabung dengan sekte yang luar biasa seperti Api Li. Sekte. Dia ingin datang dan mengobrol dengannya. Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Changtian merasa kemungkinan hal ini semakin tinggi. Kemudian, dia berkata perlahan kepada tentara yang mendengarkan di bawah. Kalau begitu, mari kita ngobrol di pintu batu. Xiao Changtian juga teringat burung kecil yang ditangkapnya terakhir kali. Setelah itu, dia buru-buru pergi dan melupakannya. Kali ini, dia bisa memberikan burung kecil itu kepadanya. Mendengar Xiao Changtian langsung setuju, Wu Bing pun berkata perlahan kepada Xiao Changtian. Senior, tolong. Saat dia berbicara, Ting Wu Bing juga memberi isyarat mengundang kepada Xiao Changtian. Saat ini, Xiao Changtian tidak ragu-ragu dan berjalan turun. Melihat Xiao Changtian pergi bersama tentara Tingwu, Huo Linger secara alami mengikuti. Dia juga tahu maksud dari paviliun tetesan hujan. Senior telah membuat paviliun tetesan hujan menyapu martabat mereka di gerbang batu. Saat ini, paviliun tetesan hujan mungkin ingin menggunakan metode yang sama untuk membangun kembali pamor paviliun tetesan hujan dari para senior. Namun, karena senior berani pergi, dia tentu punya rencananya sendiri. Agaknya, senior sudah memiliki rencana dan tanggapan terhadap kedatangan paviliun tetesan hujan. Dengan pemikiran ini, Huo Linger mengikuti Xiao Changtian menuju pintu batu. Segera, di bawah pimpinan Wu Bing, Xiao Changtian dan yang lainnya perlahan sampai di pintu batu. Dia datang ke gerbang batu lagi. Kali ini, Xiao Changtian berdiri di gerbang batu dan melihat pemandangan di bawah. Itu juga memiliki daya tarik yang unik. Saat ini, Ting Wu juga berkata kepada Xiao Changtian. Saya mendengar bahwa senior mengalahkan tuan muda di sini dan membuat tuan muda bersujud kepada senior. Berdiri di samping Xiao Changtian, Ting Wu Bing juga melihat ke bawah ke lubang batu yang belum diperbaiki. Kalahkan tuan muda, menjilat. Orang ini berbicara tentang orang yang dikalahkan oleh senior Sekte Api Li beberapa hari yang lalu, kan? Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Changtian perlahan berkata kepada Ting Wu Bing. Oh, kamu sedang membicarakan tentang anak pemanah itu. Dia memang dikalahkan. Anak itu terlalu lemah. Xiao Changtian menghela nafas saat dia berbicara. Jika orang itu tidak bisa menang, biarlah. Dia justru kehilangan martabatnya di depan semua orang. Bagaimana dia terlihat seperti seorang kultivator. Sekali melihat dan dia tahu bahwa dia adalah seorang pengecut. Bahkan Futian tidak dapat bergabung dengan sekte semacam itu. Mendengar perkataan Xiao Changtian, mata Wu Bing dipenuhi amarah. Apakah senior ini mengejek paviliun mendengarkan hujan karena pengajaran mereka yang buruk? Namun,
Karena Wu Bing belum mengetahui kekuatan Xiao Changtian, dia tidak berani bergerak. Menurut rencana mereka, dia pertama-tama akan datang untuk menghentikan Xiao Changtian dan Huo Linger. Jangan biarkan mereka lari. Sementara itu, pemimpin paviliun dari Paviliun Tetesan Hujan memimpin seluruh pasukan Paviliun Tetesan Hujan. Saat itu, mereka akan menyerang bersama dan membunuh Xiao Changtian di sini. Mereka telah mengembalikan prestise Paviliun Tetesan Hujan. Lalu, Ting Wubing berkata pada Xiao Changtian, "Senior, apakah menurut Anda dapat memblokir serangan seluruh Raindrop Pavilion?" Xiao Changtian menghela nafas dalam hatinya saat mendengar kata-kata Wubing. Orang-orang tua ini sangat kompetitif. Namun, dialah yang bertarung. Itu adalah pertarungan Sekte Api Li. Selain itu, saya juga sangat jelas tentang kekuatan Raindrop Pavilion Anda. Dia bertanya-tanya apakah sekte yang dibentuk oleh beberapa lelaki tua itu memiliki tingkatan. Bab 458, itu benar. 1. Alam Surgawi, Restoran Abadi Mabuk, di depan pintu batu. Xiao Changtian memandang Huo Linger di sampingnya dan kemudian berkata kepada tentara Tingwu di sampingnya. Seharusnya tidak ada masalah. Sekte Api Li tempat Huo Linger berada memiliki pusat kekuatan Dewa Surgawi. Apa yang bisa digunakan sekte yang dibentuk oleh orang tua sepertimu untuk melawan orang lain? Mendengar perkataan Xiao Changtian, Ting Wubing mendengus dingin. Orang ini sebenarnya sangat sombong. Kita harus tahu bahwa hanya ada dia dan gadis suci dari Sekte Api Li di sini. Ketika Master Pavilion dan yang lainnya tiba, dia harus menangkis seluruh sekte sendirian. Xiao Changtian merasa tidak berdaya saat melihat dengusan dingin Ting Wubing. Orang tua ini sangat kompetitif. Lalu, Xiao Changtian berkata pada Huo Ling. Apakah Anda setuju, Nona Huo Linger? Huo Linger mendengar pertanyaan tiba-tiba Xiao Changtian dan dengan cepat menjawab. Ya, senior benar. Huo Linger tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Xiao Changtian. Namun, Xiao Changtian adalah penguasa macan putih dan putih. Harimau adalah binatang dewa kuno. Belum lagi yang lainnya, terakhir kali di Sekte Api Li. Huo Linger samar-samar mendengar ayahnya, Master Sekte Api Li, mengatakan sesuatu. 3 kaisar surgawi dari aula utama ras iblis, yang namanya mengguncang dunia binatang iblis, ditampar sampai mati oleh monyet surgawi. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah seorang kaisar yang saleh. Dan Paviliun Tetesan Hujan ini hampir sama dengan Sekte Api Li mereka. Pakar terkuat di sekte ini hanyalah Dewa Surgawi. Lupakan macan putih, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan kaisar yang saleh. Xiao Changtian melihat bahwa Huo Linger setuju dengannya, jadi dia melambaikan tangannya ke arah prajurit itu. Gadis suci dari Sekte Api Li telah mengatakan bahwa dia bisa menghajar Paviliun Tetesan Hujanmu. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Jangan bilang ada Dewa Surgawi di sektemu. Wu Bing tidak berkata apa-apa setelah melihat ekspresi Xiao Changtian. Sekarang, dia hanya perlu menunggu pemimpin paviliun dari paviliun. Tetesan hujan akan tiba. Terlebih lagi, melihat penampilan Xiao Changtian, ada kemungkinan besar dia tidak akan melarikan diri. Pada saat yang sama, di sebuah lembah dalam perjalanan menuju restoran abadi mabuk. Di udara, perahu roh dari Paviliun Tetesan Hujan melesat melintasi langit. Setelah itu, kapal roh di depan mereka perlahan melambat. Master Paviliun dari Paviliun Tetesan Hujan merasa bahwa kecepatan kapal rohnya telah melambat. Dia juga perlahan berkata kepada murid-murid Paviliun Tetesan Hujan di depannya, apa yang terjadi? Mengapa kita berhenti? Suara Paviliun Tetesan Hujan bergema di kapal roh. Kemudian, seorang murid Paviliun Tetesan Hujan perlahan berjalan. Dia perlahan berkata kepada Master Paviliun dari Paviliun Tetesan Hujan. Master Paviliun, ada seseorang yang menghalangi jalan di depan. Apa? Pemimpin Paviliun dari Paviliun Tetesan Hujan juga berdiri dari tempat duduknya ketika dia mendengar laporan muridnya. Dia perlahan berjalan menuju haluan kapal roh. Sepanjang jalan, para murid Paviliun Tetesan Hujan juga perlahan membungkuk padanya dan memberi jalan untuknya. Paviliun Master dari Paviliun Tetesan Hujan berdiri di haluan kapal. Beberapa sosok berdiri di udara. Mereka semua mengenakan jubah hitam, dan penampilan mereka tidak terlihat jelas. Melihat beberapa orang di depannya, Master Paviliun dari Paviliun Tetesan Hujan juga mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat aura mereka. Menarik.
Meskipun pemimpin paviliun dari paviliun tetesan hujan tidak dapat melihat aura mereka, dia sedikit takut. Namun, dia telah mengeluarkan seluruh sekte kali ini. Seluruh sekte hadir. Selama bukan kaisar yang saleh yang datang secara pribadi, mereka benar-benar tidak takut terjadi apapun. Kemudian, pemimpin paviliun dari paviliun tetesan hujan perlahan berkata kepada beberapa orang di depannya. Rekan Daois, apa artinya menghentikan kemajuan paviliun tetesan hujan? Suara master paviliun tetesan hujan bergema di udara. Tentu saja, hal itu menarik para penggarap yang datang dan pergi. Para pembudidaya itu melihat beberapa sosok hitam di depan perahu roh paviliun Tingyu dan juga sedikit penasaran. Siapakah orang-orang ini? Beraninya mereka memblokir para penggarap paviliun tetesan hujan. Tidakkah mereka tahu bahwa paviliun tetesan hujan akan datang dengan ancaman dan akan berurusan dengan sekte Apili? Kita akan melihat beberapa mayat lagi. Beberapa petani yang lewat melihat sosok di udara dan menghela nafas. Menurut pendapat mereka, beberapa tokoh ini mungkin akan menderita. Jadi bagaimana jika orang-orang ini adalah kultivator yang kuat? Pada akhirnya, jumlah orangnya lebih sedikit. Kecuali kaisar yang saleh datang secara pribadi, bagaimana mereka bisa menangani seluruh paviliun tetesan hujan? Lagi pula, setelah fondasi sebuah sekte dilepaskan sepenuhnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan dengan santai. Namun, hanya ada beberapa kaisar saleh yang dikenal di dunia surgawi. Mengapa mereka menggunakan identitas mereka untuk menghadapi sekte seperti paviliun tetesan hujan? Pada saat ini, master paviliun dari paviliun tetesan hujan, yang berdiri di haluan kapal roh, melihat bahwa beberapa sosok di depannya tidak berniat menghindar. Lalu, dia melambaikan tangannya. Para murid, dengarkan. Bentuk formasinya. Suara master paviliun dari paviliun tetesan hujan terdengar di kapal roh. Kemudian, susunan kapal roh di kelompok kapal roh di paviliun tetesan hujan melonjak. Di atas mereka, hembusan angin kencang bertiup. Awan gelap berkumpul, diikuti tetesan air hujan yang melayang di udara. Mengikis hujan, master paviliun dari Raindrop Pavilion berdiri di depan perahu roh, memimpin seluruh formasi. Kemudian, tetesan air hujan di bawah awan gelap hendak menerpa beberapa sosok di depan mereka. Lihat, itulah teknik unik dari paviliun tetesan hujan, hujan korosif. Itu benar, dikatakan bahwa tetesan air hujan yang dihasilkan oleh teknik rahasia ini mengandung racun. Bahkan jika Anda bisa menahannya, akan sangat sulit untuk menahan korosi racunnya. Saat para penggarap di bawah sedang berdiskusi, beberapa sosok hitam di depan juga mulai berbicara. Pada saat ini, sebuah suara perlahan memasuki telinga master paviliun tetesan hujan. Aku dengar kamu ingin berurusan dengan senior dari sekte Apili itu. Kata-kata Ditian perlahan terdengar di benak Tuan Paviliun. Setelah itu, pemimpin paviliun dari paviliun tetesan hujan juga berteriak dingin pada beberapa sosok di depannya. Jadi, kamu akan membantu sekte Apili. Tidak perlu bersikap sopan. Kamu benar, saya akan berurusan dengan sekte Apili. Adapun senior itu, dia hanya menggertak. Penguasa paviliun dari paviliun tetesan hujan perlahan berbicara kepada Ditian dan yang lainnya. Setelah itu, esensi sejati di tangannya melonjak, dan hujan beracun di langit juga menyerang Ditian dan yang lainnya. Itu benar, Ditian bergumam. Setelah itu, dia tidak memperdulikan hujan yang turun dari langit. Musuh senior adalah musuh kita. Anda tidak berhak menemui senior. Saat Ditian berbicara, tetesan air hujan juga sampai di atas kepalanya. Dan saat rintik hujan hanya tinggal selangkah lagi dari kaisar. Tetesan air hujan seolah terkena kekuatan yang tak tertahankan dan langsung mengembun menjadi es. Setelah tetesan hujan ini mengembun menjadi es, semua tetesan hujan di belakangnya juga berubah menjadi tetesan es satu demi satu. Pada saat ini, para pembudidaya di bawah semuanya tercengang ketika melihat perubahan ini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benak semua orang. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi paviliun tetesan hujan. Bab 459, Menghancurkan Paviliun Tetesan Hujan 1. Alam surgawi, di langit di atas lembah. Suara tanpa emosi Ditian bergema di udara. Setelah itu, Kaisar Pedang yang berdiri di belakang Ditian memimpin dan berjalan mendekat. Tangan Kaisar Pedang dipenuhi dengan ki sejati saat dia mengarahkan kedua jarinya ke atas. Lalu,
Pedang raksasa di punggungnya bergetar. Aura menakutkan muncul antara langit dan bumi. Bang! Pedang besar itu terhunus, membawa aura tajam tak terkalahkan yang mendatangkan malapetaka di sekitarnya. Ketika para penggarap di bawah melihat Kaisar Pedang, ekspresi mereka berubah. Beberapa kultivator yang lebih lemah merasakan tekanan dari Kaisar Pedang. Tubuhnya tanpa sadar bersandar ke belakang. Ini adalah Kaisar yang saleh. Kaisar yang saleh. Banyak pembudidaya memandang Kaisar Pedang di udara dan berkata dengan tidak percaya. Astaga, kapan paviliun tetesan hujan menyinggung Kaisar Dewa? Mungkinkah senior itu? Lihat, Kaisar yang saleh lainnya telah muncul. Saat suara seorang kultivator memudar, semua orang menoleh untuk melihat di Tian. Sosok hitam lainnya maju selangkah, dan bunga ungu muncul di sekelilingnya. Begitu bunga ungu muncul, ia juga menyerang perahu roh. Paviliun tetesan hujan. Bang, bang, bang. Di bawah serangan bunga ungu, kapal roh paviliun. Tetesan air hujan tidak dapat menahannya bahkan untuk bernafas. Dengan keras, benda itu mendarat di tanah. Ah! Antara langit dan bumi, tangisan menyedihkan para murid paviliun. Tetesan air hujan terus terdengar. Master paviliun dari paviliun tetesan hujan melihat bahwa serangannya telah gagal. Sebaliknya, dia telah kehilangan lebih dari separuh murid paviliun tetesan hujannya. Menatap di Tian dan yang lainnya, hati mereka perlahan dipenuhi rasa takut. Dia tidak tahu kapan dia memprovokasi Kaisar yang saleh yang biasanya tidak bisa dia lihat. Melihat cara mereka menyerang, mereka tidak berniat memberinya jalan keluar sama sekali. Saat dia memikirkan hal ini, Master Paviliun dari Paviliun Tetesan Hujan. Ekspresi menjadi gelap. Ketika dia melihat murid Paviliun Tetesan Hujan berdiri di belakangnya dengan ekspresi ketakutan, dia juga mengulurkan tangannya dan mengarahkannya ke arahnya. Kemudian, dengan suara swoosh, murid Paviliun Tetesan Hujan tersedot ke tangannya. Kembangkan Anda begitu lama, berikan kontribusi Anda begitu lama. Saat dia berbicara, Master Paviliun dari Paviliun Tetesan Hujan memandang murid di tangannya dengan ekspresi garang. Tuan Paviliun, jangan. Ketika murid-murid Paviliun Tetesan Hujan melihat tindakan Master Paviliun dari Paviliun Tetesan Hujan, mereka buru-buru memohon belas kasihan. Pergi. Paviliun penguasa Paviliun Tetesan Hujan melemparkan murid-murid di tangannya ke arah Ditian dan yang lainnya. Kemudian, esensi sejati di tubuhnya melonjak, dan tangannya membawa cahaya esensi sejati yang kuat. Paviliun Master, jangan. Esensi sebenarnya di tangan Master Paviliun Tetesan Hujan berkedip-kedip. Kemudian, para murid Paviliun Tetesan Hujan di kapal roh menemukan bahwa tubuh mereka telah terangkat ke udara. Semuanya terbang menuju lokasi di Tian dan yang lainnya. Teknik rahasia, ledakan hujan. Menatap banyak murid Paviliun Tetesan Hujan yang terbang menuju di Tian dan yang lainnya. Master Paviliun dari Paviliun Tetesan Hujan memasang ekspresi ganas saat dia membuat isyarat tangan. Lalu, bang! Dengan keras, para murid Paviliun Tetesan Hujan merasakan esensi sejati dalam tubuh mereka melonjak. Tubuhnya tanpa sadar menghancurkan dirinya sendiri. Master Paviliun dari Paviliun Tetesan Hujan ini benar-benar orang yang kejam. Ditian menatap murid-murid Paviliun Tetesan Hujan yang berkumpul di hadapannya. Meskipun tingkat kultivasi murid-murid ini umumnya relatif lemah, para kultivator ini menghancurkan diri mereka sendiri di hadapannya. Memang sedikit merepotkan. Pada saat ini, Kaisar Es telah membentuk perisai es di depan Ditian. Itu memblokir semua gempa susulan dari serangan itu. Bang! 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 Ketika perisai es terbentuk, para murid Paviliun Tetesan Hujan juga meledak. Ketika para penggarap di bawah melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Paviliun Master dari Paviliun Tetesan Hujan ini benar-benar gila. Itu benar, saya tidak tahu bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak murid. Di bawah, sekelompok kultivator mulai berperang melawan Master Paviliun dari Paviliun Tetesan Hujan. Saat gempa susulan dari ledakan para murid dari Paviliun Tetesan Hujan menghilang, Ditian dan yang lainnya perlahan muncul di udara sekali lagi. Tidak tergores sedikit pun. Salah satu kultivator berseru tanpa sadar sambil menatap Ditian, yang tetap tidak terpengaruh. Orang-orang ini semuanya adalah Kaisar yang saleh. Seorang kultivator menyuarakan tebakannya. Dia menatap Ditian dan berbicara dengan ketakutan. Hanya Kaisar yang saleh yang bisa selamat dari ledakan sekuat itu. Pada saat ini,
Kaisar Iblis juga muncul di hadapan Di Tian. Dia memegang sosok di tangannya. Dari penampilannya, itu adalah Master Pavilion dari Pavilion Tetesan Hujan. Tuanku, orang itu telah dibawa ke sini. Kaisar Iblis menatap Tuan Pavilion di tangannya saat dia berbicara dengan Di Tian. Di Tian menatap Tuan Pavilion sambil perlahan menganggukkan kepalanya. Bawa dia ke senior, kata Di Tian dengan tenang. Setelah itu, dia pun terbang ke kejauhan. Setelah Di Tian pergi, Kaisar Es dan yang lainnya tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka perlahan pergi bersama Di Tian. Setelah Di Tian pergi, para penggarap di bawah tampak kosong. Tidak ada seorang pun yang tersisa di Raindrop Pavilion. Seorang kultivator memandangi perahu roh Pavilion Tetesan Hujan yang agak rusak di tanah dan bergumam. Pavilion Tetesan Hujan ingin berurusan dengan senior dari Sekte Api Li itu. Tampaknya senior yang baru saja dianut oleh Sekte Api Li tidak dapat diduga. Seorang kultivator melihat pemandangan di depannya dan berkata dengan rasa takut. Mulai sekarang, selama senior dari Sekte Api Li itu ada, dia akan secara sadar mengambil jalan memutar ketika dia melihat orang-orang dari Sekte Api Li. Pada saat yang sama, di pintu batu restoran abadi mabuk, para prajurit Tingwu terus menantikan. Melihat Xiao Changtian yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi tenang, hatinya perlahan menjadi gugup. Menurut waktu, Master Pavilion dan yang lainnya seharusnya sudah tiba sekarang. Dengan pemikiran ini, Ting Wubing mau tidak mau mengeluarkan liontin giok dari lengan bajunya. Dia ingin mengirim transmisi suara ke Pavilion Master dari Pavilion Tetesan Hujan. Dia mengumpulkan esensi sejatinya di tangannya dan menyuntikkannya ke dalam liontin giok. Saat ini, Xiao Changtian berkata kepada Ting Wubing. Orang tua, kamu bilang orang datang atau datang datang atau datang, aku akan pergi. Xiao Changtian juga datang ke sisi prajurit pendengar bela diri dan berkata kepadanya perlahan. Setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia melihat senyumannya. Ting Wubing merasa ada yang tidak beres dan melihat liontin giok di tangannya. Master Pavilion dari Pavilion Tetesan Hujan tidak membalasnya sama sekali. Mungkinkah terjadi kecelakaan? Xiao Changtian melihat Ao tidak merespon, jadi dia memutuskan untuk kembali. Dia tidak mungkin tergila-gila dengan lelaki tua ini di sini. Pada saat ini, Di Tian dan yang lainnya perlahan berjalan dari bawah pintu batu. Saat melihat Xiao Changtian, Di Tian dan Kaisar Es di belakangnya perlahan berkata kepada Xiao Changtian. Senior, Di Tian. Saat melihat Di Tian, Xiao Changtian juga merasakan kegembiraan. Dia tidak menyangka akan melihat Di Tian di sini. Namun, hal itu tidak sulit untuk dipahami. Di Tian juga dianggap setengah kultivator. Wajar baginya bisa datang ke sini. Ketika Ting Wubing melihat orang di tangan Kaisar Es, ekspresinya berubah drastis. Bab 460, mereka semua sedikit bodoh, jadi mereka datang ke sini untuk mencarinya. 1. Alam surgawi, di pintu batu restoran abadi mabuk. Ketika Ting Wubing melihat pemimpin pavilion dari Pavilion Tetesan Hujan di tangan Kaisar Es, dia berkeringat dingin. Tuan Pavilion, Wubing mau tidak mau berkata. Pada saat ini, pemimpin pavilion dari Pavilion Tetesan Hujan sudah pingsan. Bagaimana dia bisa menyadari seseorang memanggilnya? Di sisi lain, ketika Kaisar Es mendengar seseorang memanggil pemimpin pavilion dari Pavilion Tetesan Hujan, dia juga melihat ke arah prajurit pendengar bela diri. Merasakan tatapan tajam Kaisar Es, prajurit Tingwu merasakan gelombang ketakutan di dalam hatinya. Xiao Changtian dan Di Tian sedang mengobrol ketika mereka mendengar suara Ting Wubing. Dia perlahan berjalan menuju Kaisar Es. Apa yang salah? Xiao Changtian memandang Wubing dan berkata sambil tersenyum. Melihat senyuman Xiao Changtian, Ting Wubing memahami sesuatu. Tidak heran dia begitu tenang sejak memasuki pintu batu. Ternyata semuanya sesuai ekspektasinya. Jika itu masalahnya, maka seluruh pavilion Tetesan Hujan. Ketika Wubing memikirkan hal ini, dia menatap Xiao Changtian dengan sedikit ketakutan di matanya. Pavilion Tetesan Hujan mereka seharusnya tidak menyinggung senior ini. Sekarang setelah Master Pavilion berada di tangan mereka, sepertinya dia tidak dapat melakukan apapun sendirian. Saat dia memikirkan hal ini, prajurit yang mendengarkan merasakan ketidakberdayaan. Pada saat ini, Xiao Changtian juga melihat Master Pavilion dari Pavilion Tetesan Hujan di tangan Kaisar Es. Dia berkata kepadanya perlahan. Kaisar Es, apa ini? Ketika Kaisar Es mendengar kata-kata Xiao Changtian,
dia juga melemparkannya. Paviliun Master dari Paviliun Tetesan Hujan ke tanah. Dia berkata perlahan pada Xiao Changtian. Senior, saya bertemu pencuri di jalan, tapi saya sudah menaklukkannya. Xiao Changtian mengangguk pelan setelah mendengar penjelasan Kaisar S. Jadi itu adalah pencuri di jalan. Namun, hal itu bisa dimengerti. Bahkan sekte kuat seperti Li Fire Sect membuat orang memikirkannya. Apalagi di Tian yang baru saja memasuki sekte tersebut, seorang kultivator kecil. Tampaknya pembunuhan dan perampasan harta karun sering terjadi di kalangan pembudidaya abadi. Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Changtian melambaikan tangannya ke arah Kaisar S. Kalau begitu, kamu harus menghadapinya dengan baik. Xiao Changtian berkata perlahan kepada Kaisar S. Kemudian, dia datang ke sisi Huolinger dan berkata padanya. Nona Huolinger, ini adalah teman-teman saya. Apakah ada masalah jika mereka tinggal bersama kita? Setelah melihat di Tian dan yang lainnya, Xiao Changtian juga tahu bahwa mereka seharusnya tidak memiliki penginapan. Mengingat kembali saat mereka berada di kota Dayang, di Tian masih sibuk dengan uang. Ketika Huolinger melihat pemimpin paviliun dari Paviliun Tetesan Hujan digendong oleh Kaisar S, ekspresinya sedikit membosankan. Master Paviliun dari Paviliun Tetesan Hujan, yang berada di level yang sama dengan Master Sekte Li Api, sebenarnya sedang dipegang di tangan orang lain. Apalagi dia terlihat setengah mati. Bukankah Paviliun Tetesan Hujan mengatakan bahwa mereka ingin menggunakan kekuatan seluruh sekte untuk mengalahkan senior? Dari kelihatannya, Paviliun Tetesan Hujan mungkin akan selesai di masa depan. Huolinger memandang Xiao Changtian dengan penuh hormat. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia segera menjawab. Tentu saja tidak ada masalah, senior. Saat ini, senior masih menjaga perasaannya. Tampaknya dia masih menghargai Li Fire Sect mereka. Mereka harus melayani senior dengan baik. Setelah itu, Huolinger memberi isyarat mengundang kepada Xiao Changtian dan Ditian. Silakan ikuti saya. Suara manis Huoling terdengar di telinga semua orang. Xiao Changtian memandang Huolinger dan tersenyum. Nona Huolinger adalah orang suci dari sebuah sekte yang kuat. Namun sepertinya dia masih sangat ramah terhadap kelompok kurang mampu seperti mereka. Jika Futian berada di bawah pengawasan mereka, itu pasti tidak salah. D1 Tian melirik Kaisar S ketika dia melihat Xiao Changtian pergi bersama Huolinger. Kemudian, dia mengikuti Xiao Changtian ke paviliun restoran abadi mabuk. Setelah semua orang pergi, Kaisar S melihat ke arah prajurit pendengar bela diri dan pemimpin paviliun dari Paviliun Tetesan Hujan di depannya dan memadatkan esensi sejati di tangannya. Merasakan kekuatan tangan Kaisar S, prajurit pendengar bela diri berlutut di tanah ketakutan. Senior, tolong lepaskan aku. Saya bersedia mengikuti Anda. Kaisar S mengembunkan paku es di tangannya dan mengabaikan prajurit pendengar bela diri di depannya. Sosok mereka melintas di depannya. Kemudian, Ting Wubing dan pemimpin paviliun dari Paviliun Tetesan Hujan perlahan mendarat di tanah. Setelah melakukan semua ini, sosok Kaisar S melintas dan terbang menuju ke arah restoran abadi mabuk. Mulai saat ini, Raindrop Paviliun tidak akan ada lagi. Saat ini, dia tiba di paviliun dan setelah Huolinger mengatur agar Xiao Changtian dan Ditian menetap, dia akhirnya menyelesaikan urusannya. Dia juga meninggalkan kamar Xiao Changtian. Dari Ditian dan yang lainnya, dia bisa merasakan aura yang membuatnya merasa takut. Tanpa izin Xiao Changtian, Huolinger tidak berani tinggal di kamarnya. Di dalam kamar, Xiao Changtian tersenyum saat melihat Huolinger pergi. Nona Huolinger ini cukup masuk akal. Biasanya, Huolinger akan datang ke kamarnya dan mengobrol sebentar sebelum pergi. Tapi hari ini, ketika dia melihat Ditian dan yang lainnya tiba, dia otomatis mundur. Sepertinya dia ingin memberikan ruang bagi dirinya untuk mengobrol dengan Ditian. Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator, pengamatannya sangat tajam. Ditian melihat Huolinger pergi. Dia kemudian perlahan berbicara kepada Xiao Changtian. Senior, kamu tahu Sekte Api Li. Xiao Changtian sepertinya sangat puas dengan Huolinger. Ditian juga lebih berhati-hati, dia mengingat Li Fire Sect di dalam hatinya. Ini adalah sekte yang berhubungan dengan para senior. Dia harus berhati-hati di masa depan. Xiao Changtian menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Ditian. Kami baru mengenal satu sama lain selama beberapa hari. Oh benar, Ditian,
mengapa kamu datang ke Drunken Immortal Inn kali ini? Melihat Ditian, Xiao Chang bertanya perlahan. Restoran abadi mabuk ini adalah tempat di mana Sekte Api Li menguji pukulan panas. Dari apa yang dia tahu, bakat Ditian hanya biasa-biasa saja. Kalau tidak, mengapa dia jatuh dari layang-layang saat mereka pertama kali bertemu? Setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian, Ditian juga ragu-ragu sejenak. Dia datang ke alam surgawi karena berita tentang gerbang surgawi dan kaisar emas yang muncul di alam surgawi. Alasan utamanya adalah untuk mencari tahu mengapa kaisar logam pergi ke gerbang surgawi. Juga, apa sebenarnya gerbang surga ini? Namun, senior juga harus mengetahui hal ini. Saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, Ditian juga perlahan berbicara kepada Xiao Changtian. Senior, aku di sini untuk mencari pelayanku. Apakah kamu menemukan seorang pelayan? Xiao Changtian memulai ketika dia mendengar kata-kata Ditian. Apakah hambamu seorang kultivator abadi? Bagaimana kekuatannya dibandingkan dengan milikmu? Xiao Changtian telah mendengar dari Huolinger bahwa semua orang yang datang ke sini adalah kultivator abadi. Mungkinkah pelayan Ditian adalah seorang kultivator abadi? Ketika Ditian mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia perlahan menjawab. Senior, pelayan ini lebih rendah dariku. Tidak peduli seberapa kuat kaisar logam itu, mustahil baginya untuk mengungguli dia, yang telah pulih ke puncaknya. Ketika Xiao Changtian mendengar perkataan Ditian, dia juga mengerti. Ditian ini hanyalah seorang kultivator kecil yang telah memasuki tingkat pertama. Jalan surga, dan pelayannya lebih rendah darinya. Tampaknya dia paling banyak adalah seorang kultivator setengah langkah. Dia mungkin mirip dengan orang yang menggunakan pedang. Mereka berdua adalah Cunipyu kecil, jadi mereka datang ke sini untuk mencarinya. Bab 461, Tangga Menuju Surga, 1. Alam Surgawi, di pavilion restoran abadi mabuk. Xiao Changtian menatap Ditian di hadapannya sambil perlahan berbicara. Sekte Api Li tempat Huolinger berasal juga merupakan faksi yang bahkan lebih kuat dari Sekte Matahari Besar. Sekte Api Li sangat kuat sehingga seharusnya ada cukup banyak murid di sekte tersebut. Xiao Changtian juga pernah mendengar tentang senior itu. Beberapa kultivator yang kuat di dunia kultivasi dapat menjangkau radius beberapa mil selama mereka melepaskan kesadaran spiritual mereka. Tidak ada yang bisa lepas dari akal sehatnya. Ketika Ditian mendengar perkataan Xiao Changtian, dia juga merasa sedikit bingung. Ketika dia datang ke sini, dia bingung mengapa Xiao Changtian begitu dekat dengan Sekte Api Li. Juga, sekarang dia ada di sini untuk mencari Kaisar Logam, apa gunanya Sekte Api Li? Paling-paling, dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai umpan meriam. Apa maksud di balik kata-kata senior? Kepala Ditian berputar, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, Ditian juga perlahan berbicara kepada Xiao Changtian. Senior, bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari Li Fire Sect? Ditian tidak mengerti dan ingin bertanya pada Xiao Changtian. Ketika Xiao Changtian mendengar perkataan Ditian, dia juga menunjuk ke arah Futian yang sedang berkultivasi di luar ruangan. Saya membawa Futian ke sini untuk menjadi murid saya. Ditian mengikuti jari Xiao Changtian dan melihat keluar, hanya untuk melihat Futian di luar. Ekspresinya juga dipenuhi keterkejutan. Kekuatan Futian ini, bahkan Ditian sendiri tidak berani mengatakan bahwa dia adalah tandingannya. Sejak senior mengatakan ini, mungkinkah ada monster tua di Sekte Api Li? Tidak, itu tidak benar. Senior datang ke alam surgawi untuk menangani gerbang surga kali ini. Dia ingin muridnya menganggapnya sebagai master dan menggunakan Sekte Api Li untuk menyembunyikan identitas dan kekuatannya. Saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, Ditian akhirnya memahami motif Xiao Changtian melakukan hal itu. Kemudian, dia melihat ke arah Xiao Changtian yang sedang merencanakan segalanya. Itu pasti masalahnya. Dia harus bekerja sama dengan senior. Mungkin dengan bantuan senior, dia mungkin benar-benar bisa mengetahui apa yang terjadi antara Kaisar Logam dan Gerbang Surga. Sebelum bertemu Xiao Changtian, Ditian tidak terlalu percaya diri. Bagaimanapun, tidak peduli apapun, Gerbang Surgawi dikabarkan terkait dengan alam manusia di surga. Jika dia membawa Kaisar Es dan yang lainnya, dia mungkin tidak dapat mengetahui alasannya. Setelah itu, Xiao Changtian juga perlahan berbicara kepada Ditian. Ditian,
Fu Tian akan berpartisipasi dalam kompetisi Drunken Immortal In besok. Bagaimanapun, Di Tian bisa dianggap sebagai seorang kultivator. Jika dia melihat sesuatu yang dia tidak mengerti, dia bisa meminta nasihat. Ketika Di Tian mendengar perkataan Xiao Changtian, dia juga tersenyum padanya. Dengarkan senior, besok, kita harus melihat penampilan Fu Tian. Ketika Xiao Changtian mendengar perkataan Di Tian, dia juga tersenyum padanya. Karena Di Tian setuju untuk pergi bersamanya, segalanya akan lebih mudah. Pada hari kedua, Xiao Changtian dan Di Tian perlahan berjalan menuju restoran abadi mabuk di bawah pimpinan Huo Linger. Berjalan di jalan, Xiao Changtian dan yang lainnya perlahan sampai di depan gedung tinggi ini. Senior, ini adalah tanda dari Sekte Api Li kami. Menurut aturan restoran abadi mabuk, Anda harus menunggu di sana. Huo Linger menunjuk ke alun-alun di depan gedung tinggi. Melihat alun-alun di depan gedung tinggi, Xiao Changtian juga melihat jalan batu antara alun-alun dan gedung tinggi. Ada beberapa batu berserakan di atasnya. Lalu, Xiao Changtian berkata pada Fu Tian. Fu Tian, karena Nona Huo Linger berkata demikian, kamu bisa pergi ke alun-alun dan menunggu. Melihat alun-alun yang sepi, Xiao Changtian tahu bahwa mereka telah tiba lebih awal. Lalu, Xiao Changtian perlahan berkata pada Huo Linger. Nona Huo Linger, kita mau kemana? Begitu Xiao Changtian selesai berbicara, boom. Ledakan, ledakan. Sebuah tangga emas tiba-tiba muncul di depan mereka. Awan putih melayang di kedua sisi tangga, membuatnya tampak seperti tangga abadi. Di Tian berdiri di belakang Xiao Changtian. Saat tangga muncul, dia juga melihat ke atas ke langit. Matanya sedikit menyipit. Dia tahu bahwa tangga surgawi ini tidak sederhana. Adapun Kaisar Es dan orang lain di belakang Di Tian, ekspresi mereka dipenuhi kewaspadaan ketika melihat tangga yang tiba-tiba muncul. Saat ini, Xiao Changtian melihat ke tangga di depannya dan Huo Linger di sampingnya. Metode kultivator abadi ini memiliki tingkat tinggi, tetapi tidak ada yang tahu kemana arah tangga ini. Kemudian, Xiao Changtian tidak banyak berpikir dan menaiki tangga. Huo Linger melihat Xiao Changtian menaiki tangga, dan wajahnya sedikit linglung. Ketika Xiao Changtian bertanya padanya, dia ingin mengatakan bahwa Li Fire Sect mereka memiliki tempat eksklusif di sekitar alun-alun. Dia tidak menyangka tangga menuju surga tiba-tiba muncul di langit. Metode ini seharusnya dibuat oleh senior. Ini adalah pertama kalinya Huo Linger melihat tangga ini. Dia memandang Xiao Changtian yang sudah menaiki tangga. Dia segera mengikuti. Di Tian dan yang lainnya bertukar pandang sebelum mengikuti di belakang Xiao Changtian. Karena senior telah menaiki tangga ini, seharusnya tidak ada masalah dengan senior di sekitarnya. Pada saat yang sama, di langit di atas restoran abadi mabuk. Sebuah pulau terapung berdiri di tengah pulau. Ada sebuah paviliun kecil. Mata dewa itu perlahan duduk di kursi batu. Ia melihat ke cermin perunggu di depannya, dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Membiarkan manusia fana mencari jalan, menarik. Pada saat ini, seorang penjaga berbaju besi emas juga datang ke sisi mata dewa. Penatua mata surgawi, mereka datang. Mata dewa tidak menanggapi kata-kata penjaga itu. Di cermin perunggu di depannya, Xiao Changtian dan yang lainnya sedang menaiki tangga langit. Melihat cermin perunggu di depannya, mata surgawi melambaikan tangannya. Jangan hentikan mereka. Biarkan mereka datang ke sini. Tangga tadi sengaja diturunkan oleh mata dewa. Dia sudah berada di udara di atas Drunken Immortal Inn selama beberapa hari, menunggu kedatangan Di Tian. Di Tian ini memiliki keberuntungan alam surgawi pada dirinya. Dibandingkan dengan alam rendah lainnya, keberuntungannya adalah yang paling penting. Oleh karena itu, saat Di Tian muncul, mata surgawi segera menyerang. Dia juga ingin melihat level apa yang akan dicapai Di Tian setelah dia bereinkarnasi. Dia tidak mengira manusia akan menjadi pencari jalan. Sepertinya dia yakin dia tidak akan menyerangnya. Saat ini, Xiao Changtian sedang berjalan di depan tangga. Hal-hal yang diciptakan oleh penggarap abadi ini tampak sangat mengesankan. Namun, jika ada kekurangannya, itu akan sangat tidak bersahabat dengan manusia. Tangga surgawi macam apa ini? Para pembudidaya abadi itu pasti akan terbang dalam satu langkah. Sebagai manusia biasa, dia tidak punya pilihan. Dia tidak tahu berapa banyak anak tangga yang harus dia lalui sebelum mencapai ujung. Xiao Changtian berbalik dan melihat Di Tian dan Huo Linger mengikuti di belakangnya.
Tampaknya mereka juga menjaga perasaan manusia fana seperti dia. Kalau tidak, mereka akan pergi pada pagi hari. Memikirkan hal ini, Xiao Changtian tersenyum pada Huo Linger dan Ditian. Bab 462, Konfrontasi di Paviliun 1. Dunia Dewa, tangga restoran abadi yang mabuk. Xiao Changtian berjalan di depan tangga. Di bawah kepemimpinannya, Ditian dan yang lainnya perlahan-lahan sampai di pulau itu. Xiao Changtian juga melihat pemandangan di pulau itu. Li Fire Sect layak menjadi faksi utama. Mereka sebenarnya telah menciptakan alam abadi di belakang tangga surgawi. Di depan Xiao Changtian ada lautan putih, dan ada gas samar yang keluar darinya. Itu hanyalah surga di bumi. Kemudian, Ditian, Huo Linger, dan yang lainnya tiba di atas pulau. Menatap pemandangan di hadapannya, Ditian memasang ekspresi waspada di wajahnya. Kepadatan energi spiritual di sini sama sekali tidak kalah dengan pengadilan surgawi pada puncaknya. Bahkan lebih buruk lagi, Huo Linger datang ke pulau itu dan melihat sekeliling dengan heran. Di sini, dia merasakan esensi sejati dalam tubuhnya jauh lebih halus. Bahkan wilayahnya sendiri menunjukkan tanda-tanda terobosan di bawah pengaruh dunia ini. Saat ini, Xiao Changtian juga melihat sebuah paviliun kecil di depannya. Sepertinya ada seseorang yang duduk di paviliun. Itu mungkin tempat yang telah diatur oleh Huo Linger agar semua orang dapat menontonnya. Setelah itu, Xiao Changtian perlahan berbicara kepada Ditian dan yang lainnya. Ayo pergi. Xiao Changtian memandangi awan putih di bawah kakinya dan awalnya sedikit terkejut. Dia akan berdiri seperti ini dan tidak langsung jatuh. Kemudian, Xiao Changtian juga melihat peta di belakangnya. Tidak, dia tidak bisa membiarkan Nona Huo Ling meremehkannya. Hal itu mungkin berdampak besar pada masuknya Futian ke dalam Sekte Apili. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian juga merentangkan betisnya dan perlahan menginjak awan di depannya. Setelah mengambil beberapa langkah, dia menyadari bahwa tidak ada perbedaan dengan jalan setapak di tanah. Dia dengan cepat berjalan menuju paviliun kecil. Ditian dan yang lainnya melihat betapa tenangnya Xiao Chang dan segera mengikutinya. Langkah kaki senior begitu mantap. Tampaknya semuanya berada di bawah kendali senior. Tidak ada salahnya mengikuti senior. Dengan sangat cepat, Xiao Changtian, Ditian dan yang lainnya juga perlahan sampai di luar paviliun kecil. Di luar paviliun, ada dua penjaga berbaju besi emas memegang dua tombak. Mereka memblokir jalan Xiao Changtian dan yang lainnya. Kaisar Es dan Kaisar Pedang menyipitkan mata saat melihat tindakan kedua penjaga itu. Dia tampak siap bergerak kapan saja. Biarkan mereka datang. Suara mata surgawi perlahan terdengar dari paviliun kecil. Kemudian, kedua penjaga lapis baja emas itu menyingkirkan tombak mereka. Xiao Changtian melihat sosok mata dewa di paviliun dan berjalan perlahan. Melihat ke belakang, ini seharusnya adalah senior di Sekte Apili. Xiao Changtian berpikir begitu dan perlahan berjalan mendekat. Ketika dia tiba di depan mata dewa, hanya ada satu kursi di sisi mata dewa. Xiao Changtian juga melirik ke arah Huo Linger di belakangnya. Huo Linger tidak mengerti maksud Xiao Changtian. Pada saat ini, mata dewa berbicara lagi. Anda di sini. Mata dewa berbalik, menatap Ditian. Pada saat ini, Xiao Changcheng akhirnya melihat wajah sebenarnya dari mata dewa. Wow, monster bermata banyak. Ketika Xiao Changtian melihat wajah mata dewa itu, dia sedikit terkejut. Mengapa lelaki tua ini memiliki begitu banyak pasang mata di wajahnya, bahkan lebih banyak daripada Erlang Shen? Ini adalah teknik budidaya dunia budidaya. Ketika Ditian melihat mata dewa menatapnya, esensi sejatinya juga mulai beredar perlahan di dalam tubuhnya. Bersiaplah untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Mata dewa memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Ketika mata dewa melihat Ditian berbicara, ia menunjuk ke kursi di sampingnya. Kenapa? Kamu tidak datang. Xiao Changtian menatap mata dewa itu dan tidak mengatakan apa-apa. Orang tua ini adalah orang yang tidak banyak bicara. Siapa yang tahu dengan siapa dia berbicara? Dia mungkin sedang berbicara dengan gadis sucinya. Ini hanyalah manusia kecil. Jika yang lain tidak bergerak, tidak baik dia menjadi orang pertama yang bergerak, bukan? Saat ini, Ditian juga melirik Xiao Changtian. Setelah itu, dia perlahan berbicara kepada Xiao Changtian. Senior, silakan duduk. Xiao Changtian mendengar Ditian menunjuk ke kursi di sampingnya saat dia berbicara.
Dia juga tercengang. Apa yang Ditian katakan? Orang tua ini akan membiarkan manusia seperti dia duduk di sampingnya. Jika dia tidak membiarkan orang suci duduk, dia harus menjadi seorang kultivator. Bukankah ini hanya sekedar hiburan baginya? Pada saat ini, Xiao Changtian juga berkata kepada Huo Linger perlahan. Nona Huo Linger, kenapa Anda tidak duduk? Ekspresi Huo Ling berubah ketika dia mendengar kata-kata Xiao Changtian. Dengan begitu banyak pemain besar yang tidak bisa duduk, bagaimana mungkin dia, yang hanya seorang gadis suci dari Sekte Api Li, berani? Kemudian, Huo Linger melambaikan tangannya pada Xiao Changtian dan berkata perlahan. Senior, kamu harus duduk. Xiao Changtian tercengang saat mendengar Huo Linger memintanya untuk duduk. Apakah kursinya telah disiapkan untuknya? Melihat lelaki tua di sampingnya, dia sepertinya tidak keberatan. Tampaknya Sekte Api Li adalah sekte yang bagus. Itu menjaga perasaan manusia fana seperti dia. Bagaimanapun, manusia fana seperti dia akan lelah setelah bertarung dalam waktu yang lama, tetapi kultivator seperti mereka tidak akan lelah. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian perlahan berjalan menuju tempat duduknya. Dia memperhatikan saat Ditian dan Huo Linger membiarkan Xiao Changtian duduk di samping mereka. Dia mendengus dingin di dalam hatinya. Saat Anda berada di Stairway to Heaven, Anda ingin menggunakan makhluk fana ini untuk mencari jalan. Tapi sekarang dia ada di sini, jika dia menggunakan trik yang sama lagi, itu tidak ada artinya. Saat dia memikirkan hal ini, tiga pasang mata-mata dewa juga menatap Xiao Changtian. Baiklah, biarkan aku menyingkirkan makhluk fana ini dulu. Mari kita lihat bagaimana Anda menghadapinya. Mata dewanya tidak bisa merasakan aura apapun dari Xiao Changtian. Dari sudut pandangnya, dia dibawa ke sini oleh Ditian untuk menjadi umpan meriam. Saat dia memikirkan hal ini, mata surgawinya memandang Xiao Changtian dengan kilatan inspirasi. Kemudian, dengan suara swoosh, cahaya spiritual kuning melesat ke arah Xiao Changtian. Mata dewa memandang Xiao Changtian dan sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Di matanya, Xiao Changtian tidak diragukan lagi sudah mati. Meskipun cahaya spiritual kuning tersembunyi, Ditian dan yang lainnya masih dapat mendeteksinya. Setelah melihat mata dewa benar-benar bertindak melawan Xiao Changtian, Ditian dan yang lainnya menatap Xiao Changtian, ingin melihat bagaimana reaksinya. Tanpa kata-kata Xiao Changtian, mereka tidak berani menyerang. Bagaimanapun juga, orang yang duduk di depan mereka mungkin adalah seseorang dari gerbang surgawi. Saat cahaya spiritual kuning hendak mengenai Xiao Changtian, semut kekacauan prima di punggung Xiao Changtian perlahan menjulurkan kedua antenanya. Kemudian, dengan kilatan cahaya perak, cahaya spiritual kuning yang dipancarkan oleh mata dewa menghilang sepenuhnya. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Di saat yang sama, Xiao Changtian duduk di kursi. Dia menatap mata dewa di sampingnya dan tersenyum padanya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Changtian duduk begitu dekat dengan orang sebesar itu. Mustahil baginya untuk tidak gugup.